Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fitriana. Saya akan membacakan satu hadis tentang bela negara. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Man qutila duna maliha wa huwa syahidun wa man qutila duna diniha wa huwa syahidun wa man qutila duna damihi wa huwa syahidun wa man qutila duna ahlihi wa huwa syahidun. Rawahul Tirmizi. Yang di sini itu menjelaskan tentang barang siapa yang ketika mempertahankan hartanya itu terbunuh, maka dia mati syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka ia mati syahid. Dan barang siapa yang terbunuh ketika mempertahankan darahnya, maka ia mati syahid. Dan barang siapa yang terbunuh ketika dia membela keluarganya, maka dia mati syahid. Adapun bela negara di sini dalam arti luas itu, dalam arti sempit itu yaitu kan seperti mengangkat senjata seperti itu, dalam maksudnya peperangan. Tetapi membela negara dalam arti luas di sini yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba atau manusia yang menguntungkan atau bermanfaat bagi orang sekitarnya, yaitu seperti menolong, bergotong royong dan sebagainya. Itu semua masuk ke dalam bela negara. Sekian dari hadis bela negara. Sedikit lagi tentang hadis bela negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahul Muslim. Man atakum wa arrukum jami'un rajulin ahad yuridu an yashuqqun asakum au yusarraqu jama'atun faqtulu. Yang di sini itu menjelaskan tentang jika ada seseorang yang datang ketika kalian sudah memilih satu orang atau sebagai pemimpin, dan dia ingin merusak persatuan dan memecahkan jamaah, maka perangilah. Yang pada intinya ketika kita sudah memilih satu orang pemimpin dan seorang pemimpin itu sudah ada, dan ada orang lain yang ingin merusak atau menghancurkan atau membuat permasalahan, maka di sini dijelaskan boleh diperangi. Sekian. Saya akan membacakan satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar bin Khattab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'afatul hududun fima bainakum fama bil aniyun min hadiqatul wajibun. Yang di sini artinya dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, jadi segala sesuatu itu apabila sudah mencapai batas, maka itu wajib. Jadi pada intinya hukum yang sudah ada itu jangan dilanggar, tetapi harus dipatuhi. Walau demikian, kita harus melihat juga hukum yang bagaimana. Jadi kalau misalkan hukum itu baik atau bagus untuk kita jalankan, maka kita sebagai manusia atau sebagai hambanya itu harus mengikuti hukum tersebut. Saya akan membacakan hadis Safwan. Bismillahirrahmanirrahim. An Safwan, kuntu naiman fil masajidi ala khamisatun lisamanu salasina dirham. Fahtalasaha rajulun fa utiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara bihi liyuqta'u. Qala qultu ana bi'uhu wa ansi'uhu sama naha. Qala fahal qabla an ta'tiya nabi.
Di sini menjelaskan bahwasanya ada seorang laki-laki yang tertidur di dalam masjid dan ada kain yang seharga 30 dirham. Lalu datang seorang laki-laki dan ingin mencuri kain tersebut dan kemudian ditangkap dan dibawa di depan Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk memotong tangannya. Lalu beliau mendatangi Rasulullah dan berkata, apakah dengan mencuri tersebut atau dengan mengambil kain yang seharga 30 dirham itu bisa dipotong tangannya atau dipotong tangannya, padahal aku bisa menjual kain itu dan bisa kutangguhkan. Kemudian yang intinya pada dasarnya segala sesuatu yang kita perbuat itu harus kita pertanggungjawabkan dan keadilan itu harus ditegakkan. Padahal apabila kejadian tersebut tidak diketahui Rasulullah atau tidak tertangkap atau tidak dibawa di depan Rasulullah, maka itu akan selesai atau mungkin tidak akan dipotong tangannya. Tetapi karena itu sudah didatangkan kepada Rasulullah atau dibawa ke depan Rasulullah, maka jawab itu harus dilakukan. Sekian.